Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ya, anak-anak Ustaz yang Ustaz banggakan dan Ustaz cintai, segala puji dan segala kesyukuran hanya diperuntukkan kepada Allah. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seluruh para sahabatnya serta para pengikutnya sekalian. Ya, sekarang kita mempelajari halaman 179. Kita baca wa yulhaqu bidzalika raf'us sauti wa yulhaqu bidzalika raf'us sauti bidzikri amamal janazati li'annahu bid'atun. Udah, dalilnya kita lewati saja. Wa li'anna fihi tashabbuhan, ya, wa li'anna fihi tashabbuhan bin nasara fa innahum yarfa'una aswatahum bi syai'in min anajilihim wa adhkarihim ma'at tamtiti wat talhini والتحزين وأقبح من ذلك تشييعها بالعزف على الآلات الموسيقية أمامها عزفا حزينا كما يفعل في بعض البلاد الإسلامية تقليدا للكفار. Taqlidan lil kuffari. Ya, kita artikan wa yulhaqu bidzalika, termasuk yang dilarang raf'us sauti bidzikri. Raf'us sauti, mengangkat suara ketika berzikir amamal janazah, di depan jenazah. Ya, mengangkat suara ini ya termasuk juga di depannya itu apa? Membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran kan dijaharkan boleh, ya kan? Tapi kalau di depan jenazah ini tidak boleh. Ya, dibenci, ya. Ini termasuk li'annahu bid'atun, karena dia adalah bid'ah. Jadi jangan mengangkat suara dalam berzikir. Kalau berzikir ya nggak apa-apa kita berzikir apa, tapi jangan diangkat suaranya. Hah? Iya, jangan kuat-kuat. Apa? Biasanya kan masjid-masjid kan. Dia saat sholat imamnya dia zikir gitu kan, pakai suara. Itu tidak ada petunjuknya dari Nabi. Boleh kalau kita mengangkat suara bagi imam dengan tujuan mengajarkan makmum bagaimana zikir yang sunnah. Tapi ketika mereka sudah tahu, maka zikirnya itu dengan pelan-pelan. Jadi yang dijadikan patokan itu untuk mengajarkan. Misalkan di sekolah
guru, zikirnya keras-keras untuk mengajarkan murid-muridnya. Nah, setelah mereka tahu, hafal, ya, maka zikirnya pelan-pelan. Karena dasar zikir itu pelan-pelan. Ya. Iya, tidak. Apa? Ya, artinya ya zikir sendiri aja, zikir pelan. Ya. Gitu ya. Termasuk yang dilarang adalah berzikir keras-keras di depan jenazah karena li'annahu bid'ah, karena dia adalah bid'ah, hal yang baru. Enggak pernah dikerjakan Nabi dan para sahabat, enggak pernah dikenal oleh Nabi dan para sahabat. Waalaikumsalam. Ya, di mana para sahabat itu membenci berzikir di depan jenazah keras-keras. Ya. Dan begitu juga baca Quran. Ya, umumnya yang dibaca itu adalah bacaan Yasin. Ya, keras-keras. Iyalah, umumnya kan begitu. Di depan jenazah baca Yasin keras-keras. Iya, tidak boleh. Ini bid'ah. Iya, tidak boleh. Iya, tidak. Iya. Iya, tidak boleh. Ya, tidak boleh karena Nabi tidak pernah melakukannya. Nabi SAW tidak pernah melakukannya. Wali anna fihi, karena ia tasyabbuhan bin Nasara, karena ia menyerupai orang Nasrani. Fa innahum yarfa'una aswatahum, mereka mengangkat suara-suara mereka bisyai'in min anajilihim, ketika membaca Injil. Wa adhkarihim, dan zikir-zikir. Ma'at tamtini wat talhini wat tahzini. Ya, dengan dengan sambil menyanyikan suara-suara yang sendu, perlambang bela sungkawa, sambil menyanyikan suara-suara sendu, perlambang bela sungkawa. Perlambang, ya, bela sungkawa. Wa akbahu min dzalika, dan yang lebih buruk dari hal itu, adalah tasyi'uha, menyertakannya bil azafi alal alatil musiqiyah, dengan menyertainya dengan alat musik. Kalau meninggalnya karena tumor gitu, mati saya. Ya, insyaallah mati dalam keadaan husnul khatimah, ya. Husnul khatimah. Ya, alat-alat musik. Ya. Amamaha azafan azinan, yang penuh haru, kama yuf'alu, sebagaimana yang dilakukan fi ba'dil bilad, di sebagian negeri-negeri Islam, fi ba'dil biladil islamiyah, ya, di sebagian
negeri-negeri Islam taqlidan lil kuffari, mengekor orang-orang kafir, mengekor orang-orang kafir. Wallahul musta'an. Hanya kepada Allah kita meminta pertolongan. Hanya kepada Allah kita meminta pertolongan. Wallahul musta'an. Kemudian kita tulis wajibul isra'u, halaman 179. Wajibul isra'u fis sayri biha, fis sayri biha. Wajibul isra'u fis sayri biha sayran dunar ramli. Ya, wajibul isra', wajib mempercepat fis sayri biha, jalannya jenazah. Wajib mempercepat jalannya jenazah ke kuburan. Ya, maksudnya bukan jenazahnya yang jalan sendiri ya. Yang kita, yang apa namanya, yang ya, kita yang memikulnya. Enggak. Di depan jenazah bid'ah, zikir keras-keras, baca Quran keras-keras pun bid'ah. Iya kan? Zikir keras-keras itu udah apa? Baca Quran keras-keras pun, iya kan? Quran kan zikir keras-keras, bid'ah. Di depan jenazah. Ya, dunar ramli, tanpa berlari. Jadi nggak boleh. Ya. Jadi apa? Nggak boleh berlari. Cepat-cepat tapi jangan berlari. Nah, ini sunnah menggiring jenazah dengan berjalan. Itu sunnah yang hampir punah, hampir mati. Sekarang rata-rata orang meninggal dunia dibawa ke kuburan naik mobil. Itu termasuk sunnah yang udah hilang memang. Hah? Jalan sunnahnya. Ya kecuali jauh kali lah. Tapi kalau bisa ditempuh, jalan. Iya. Ya kan bisa. Bisa. Zaman dulu kok bisa orang, zaman dulu. Zaman dulu orang kok bisa. Oh. Iya, iya. Tapi biasanya orang pinter lah, nyari tanah kuburan itu nggak mungkin tempatnya jurang, ya kan? Iya kan? Oh, nggak mungkin cari tanah wakaf itu, ya daerahnya daerah apa namanya, daerah jurang, ya kan? Bisa lepas ya kan? Bisa lepas jenazahnya, ya kan? Masuk jurang ya kan? Banyak kerjaannya, ya kan? Ya, kemudian kita baca wa yajuzul masyu amamaha wa yajuzul masyu amamaha wa khalfaha wa an yaminiha wa yasariha wa an yaminiha wa yasariha ala an yakuna qariban minha, ala an yakuna qariban minha illa ar-rakiba fayasiru khalfaha. Ya, artinya wa yajuzul masyu, boleh berjalan amamaha, di depan jenazah. Boleh berjalan di depan jenazah. Ya. Wa khalfaha, dan di belakangnya. Wa an yaminiha,
dan di kanannya, wa yasariha dan di kirinya. Ala an yakuna qariban minha, dekat dengan jenazah. Diusahakan dekat ya, jangan jauh-jauh kali ngantar jenazah. Ya kan? Ya, dekat dengannya. Illa raqiba, kecuali yang berkendaraan. Kalau di belakang rumah kuburan apa boleh? Tidak boleh di pekuburan. Iya. Yang dikhususkan cuman para nabi, dia dikuburkan di tempat dia meninggal dunia. Ya, selain dari nabi di pekuburan. Nanti kita berbangkit, kita dibangkitkan di mana kita dikuburkan. Kalau terpencil sendiri, mencil, ya kan? Ya kan? Apa? Kalau kuburan kita sama kuburan orang Kristen boleh? Apanya? Gak boleh gabung, gak boleh gabung. Memang kalau bisa diusahakan terpisah. Ya, ya. Kalaupun terpaksa apa harus dibatasi. Apanya? Dengan gereja nggak ada masalah. Ya, dekat dengan mereka. Ya, kalau dekat pun nggak apa-apa. Yang penting dibatasi. Ya, jadi kalau kita melewati kuburan kaum muslimin, kita doakan mereka. Kalau kita melewati kuburan orang kafir, ada yang kita baca. Apa yang kita baca? Memberikan kabar gembira, yaitu apa? Neraka. Iya. Ubasyirukum binnar, aku berikan kabar kepada kalian, yaitu neraka Allah. Ubasyirukum binnar, itu ucapan kalau kita melewati kuburan orang kafir. Jangan ucapkan assalamualaikum juga, assalamualaikum ya ahlad diyar. Tak boleh, ya, tidak boleh. Jadi ucapannya ubasyirukum binnar, itu melewati kuburan orang kafir. Aku kabarkan untuk kalian neraka. Ya, jadi orang yang kafir yang sudah mati itu udah bisa diponis neraka memang, karena dia matinya kafir. Tapi kalau orang kafir yang belum mati, dia nggak boleh kita ponis neraka itu dia, karena boleh jadi dia sebelum meninggal dunia dia bisa masuk Islam. Nggak boleh kita ponis neraka itu, jahanam itu, dia masih hidup. Boleh jadi dia apa? Boleh jadi dia masuk Islam. Ya, itu dia ya. Jadi jangan kalian terpengaruh ya. Dengarkan dulu Ustaz, di TV-TV itu Ustaz dengar toleransi itu apa? Meyakini semua agama betul. Nah, ini bukan toleransi, ini murtad ini. Kalau kita meyakini semua agama betul, itu murtad. Walaupun dia apa? Kiai, rajin sholat. Oh, ini toleransi, meyakini semua agama betul. Murtad itu, nggak diterima sholat kita, puasa Ramadan kita, mati kita walaupun banyak ibadah, nggak tobat kita dari keyakinan semua agama betul, neraka kekal selama-lamanya. Kalau semua agama baik? Iya, sama. Sama juga Pak? Iya, sama juga, murtad. Yang benar, yang baik, cuman Islam agama itu. Apa? Apanya rasis? Nah, itu terpengaruh. Itu pemikiran apa? Iya, memang di dalam Islam ini ukhuwah itu, tali persaudaraan itu diikat dengan apa? Dengan Islam agama. Kan gitu. Ini akidah. Ya kan? Ini akidah. Harus terhunjam di dalam dada kita. Jangan gara-gara masalah yang kecil jadi besar, dan sebab itu kita jadi murtad dari agama. Murtad dari agama nggak mesti keluar dari Islam. Kita nyembah kuburan, murtad. Kita meyakini semua agama betul,
Murtad, bisa murtad dari agama. Apa? Apa? Mengucapkan selamat. Ya, ini dirinci lagi. Kalau hanya dia meyakini apa, udah keselamatan untukmu. Tapi kalau ini jelas dosa besar. Tapi kalau dia mengucapkan keselamatan bagimu dengan keyakinan bahwa agamamu itu juga selamat, ya murtad. Nggak boleh. Hah? Apa? Masalahnya? Masalah neraka. Kenapa masalah neraka? Neraka bagimu? Ubasyirukum binnar. Itu kekuburan. Ya, kuburan orang kafir. Iya kan? Iya, ya. Paham itu ya? Nah, makanya ini harus duduk belajar akidahnya. Ya kan? Kita meyakini Allah satu-satunya Tuhan, tapi meyakini semua agama betul. Yang kata orang pembesar-pembesar kita kata, itu toleransi. Hati-hati kalian dengar TV, gara-gara dengar TV yang apa itu jadi apa? Murtad kita dari agama. Dibodoh-bodohi kita apa? Toleransi itu bukan itu. Coba buka dulu kamus apa? Kamus Indonesia. Ada definisi toleransi seperti itu, meyakini semua agama betul. Setiap orang yang beragama, agama Nasrani, dia yakin agama Nasrani lah yang paling benar. Ya kan? Kalau dia meyakini semua agama betul, pindah-pindah agama dia. Ya kan? Ya kan? Oh, satu minggu ini Muslim, nanti satu minggu lagi Kristen. Kan itu jadinya kan? Kalau mau toleransi yang katanya memang seperti itu toleransi, ya harus diamalkanlah. Seminggu Muslim, seminggu lagi Buddha, beragama Buddha, seminggu lagi Hindu, seminggu lagi Konghucu, seminggu lagi perbegu. Iya kan, perbegu ya kan? Iya kan? Seminggu lagi apa? Apalah buat agamanya. Ateis. Iya kan? Hancur yang seperti itu. Ateis itu ya nggak ada Tuhan. Hah? Nggak ada ibadah, dia nggak meyakini Tuhan, ya, itu ya, nggak ada Tuhannya. Makanya hati-hati kalian terlalu belajar ilmu umum nggak dibimbing dengan agama, sehingga melupakan Tuhan, melupakan Allah. Dia meyakini alam ini berjalan dengan sendirinya, ya kan? Gempa terjadi itu dengan sendirinya, bukan ada yang mengatur. Hati-hati, coba kita lihat di televisi, para pakar itu ketika terjadi tsunami, terjadinya gempa, ada nyebutkan nama Allah. Ini sebabnya karena ini, pergeseran lempeng ini, ya kan? Ada nyebutkan nama Allah. Makanya lupa sama Allah. Alam itu terjadi apa? Ya dengan sendirinya. Ada sebutkan nama Allah. Makanya bisa jadi ateis. Ngerti kan? Salah guru, iya kan? Belajar, iya kan? Tengok itu di barat-barat itu. Mereka kan kadang ahli kan, ilmu umum kan. Yang betul-betul yang apa, dia akan mengetahui bahwa di alam ini ada satu-satunya Tuhan. Ada juga yang lari ke ateis, nggak percaya adanya Tuhan. Kalau orang Kristen mengucapkan salam kayak gitu, salam gitu, kita jawab kan? Ya, wa'alaik gitu saja, wa'alaik. Iya. Ya nggak boleh ya apa namanya. Iya. Ya, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan ya anak-anak Ustaz ya. Jadi illar rakibah. Ya, dikecualikan pengendara. Fayasiru khalfaha. Maka dia berjalan di belakang jenazah. Jadi pengendara antum naik Honda, naik mobil, ya kan? Jangan di depan jenazah. Iya. Buka jalan, nggak pakai buka jalan pun orang pun segan itu, ya kan? Iya kan? Iya.
Ya kita pun nggak mesti apa. Ya artinya memang secara sunnah, ya secara sunnah itu kalau bisa tidak berkendaraan ketika kita membawa jenazah, kecuali kalau memang kuburannya sangat jauh. Dan kalau bisa diusahakan kuburan kita diusahakan kalau bisa kuburannya dekat mana? Dekat jalan, bukan masjid. Nggak boleh kuburan dekat masjid, nggak boleh, tidak boleh. Harus kecuali sampai masjid raya itu halamannya itu ditutup dengan pagar. Tahu batasannya, mana halaman masjid dan mana kuburan. Udah ada batasnya. Ada batasnya. Iya, ada batasnya. Tapi kan bagian yang lainnya kan nggak ada batasnya. Nggak semuanya kan dipagari. Dipagari semuanya, baru boleh. Ya, kalau bisa pun nggak kelihatan masjid seperti kuburan Baqi yang di samping Masjid Nabawi itu kan ditutup. Kalau mau nengok kuburan Baqi itu harus naik temboknya, tingginya minta ampun ya kan. Iya kan, mau nengok kuburan Baqi itu kita harus naik temboknya itu tinggi kali, baru nampak kuburan. Hah? Kuburan Nabi Muhammad itu kan sebabnya karena dia dikuburkan di rumah Aisyah, di rumah Aisyah. Jadi terjadi pelebaran. Jadi kenalah kuburan Nabi. Jadi ini sebenarnya salah. Hanya saja memang itulah kesalahan khalifah pada saat itu. Dan ini ditentang sebetulnya oleh para ulama. Tapi walaupun seperti itu, kuburan Nabi SAW itu didinding dengan 4 dinding. 4 dinding sehingga kuburan Nabi itu tidak masuk bagian masjid. Ngerti? Enggak masuk dia bagian masjid karena didinding dengan 4 dinding. Meskipun memang yang lebih bagus diangkat kuburan Nabi, jasadnya diangkat dan dipindahkan. Hanya saja ini akan bisa menimbulkan fitnah. Terjadi kerusuhan nanti kaum muslimin seluruh dunia. Iya kan? Demo besar-besaran, pemerintahan Saudi Arabia mengangkat jenazah Nabi, dipindahkan. Iya kan? Woi, diserang Saudi nanti sama apa? Sebetulnya yang lebih bagus itu dia. Karena ini sudah menyelisih sunnah. Karena Nabi mengatakan la'natullah 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah melaknat orang-orang Yahudi dan orang Nasrani yang telah menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid, tempat ibadah. Jadi masuk dia. Sebetulnya yang lebih bagus melihat dari ancaman Nabi laknat Allah ini, itu dipindahkan. Hanya saja ini akan bisa menimbulkan fitnah yang besar sehingga diurungkan niat oleh pemerintah Saudi Arabia. Sebetulnya secara sunnah seperti itu. Ya, karena ada perkataan Nabi laknat Allah menjadikan kuburan sebagai masjid. Nah, ini menunjukkan apa? Masjid dan kuburan itu tidak boleh gabung. Enggak boleh satu tempat, harus terpisah. Islam mengharamkan penggabungan antara kuburan dengan masjid. Masjid tempat ibadah, kuburan tempat peristirahat terakhir. Iya, bukan tempat ibadah. Nggak boleh kita ibadah di kuburan. Wah, mau khatam Quran lah di kuburan. Iktikaf kalian di kuburan, haram. Menjadikan itu kan banyak orang iktikaf di kuburan. Ada orang meninggal, iktikaf dia di kuburan. Mengkhatamkan 30 juz tujuannya untuk mengirim pahala bacaan Quran 30 juz. Banyak. Di mana-mana itu, kadang di kampung Melayu kadang banyak itu ya. Kadang meninggal udah buat apa? Dibuat gubuk. Buat gubuk untuk bisa baca Quran 30 juz. Ya, siang malam pakai lentera dan itu dibayar. Ini enggak ada petunjuknya dari Nabi Muhammad SAW. Apa namanya? Enggak lah, itu kan cuman singgah sebentar. Ziarah, singgah.
Itu persinggahan sebentar, walaupun memang nggak tahu kita kapan kiamat. Misalkan kita meninggalkan ini, singgah kita di kuburan ya mungkin sampai ratusan tahun, nggak tahu kita apakah ribuan tahun. Jadi orang yang di TV itu salah ya, soalnya Yang apa itu di TV? Apa kata di TV? biasanya kalau ada orang-orang yang terkena meninggal, Ah. pasti bilang ini di peristirahatan terakhir. Peristirahatan terakhir ini kan bahaya kalau kita kaji peristirahatan terakhir, nggak ada kebangkitan. Nggak ada kebangkitan. Jadi sama kayak orang kafir musyrikin, hidup hanya cuma sekali hidup di dunia. Kan udah peristirahatan terakhir. Ya udah mati terus, nggak bangkit-bangkit. Iya kan? Nggak ada istirahat kita. Iya kan? Tidak ada istirahat. Di kubur itu pun nggak istirahat. Kalau kita mendapatkan siksa, mana istirahat, ya kan? Kalau orang yang soleh, bisalah dia tidur seperti pengantin baru. Pengantin baru bangun-bangun dia, bangun-bangun kiamat, ya kan? Dan mendapatkan nikmat apa? Bayi. Ya, insya Allah masuk surga. Tapi mereka menjadi khodam, penghuni apa? Pelayan-pelayan, penghuni surga. Ya, tapi dia wallahu a'lam bissawab. Tapi pelayan-pelayan penghuni surga disebutkan dalam hadis itu adalah bayi-bayi orang kafir. Bayi-bayi orang kafir. Ya, mereka disebutkan dalam satu hadis disebutkan bahwa mereka dimasukkan juga ke dalam surga. Ya, walaupun ini semuanya atas kehendak Allah. Karena apa? Iya, karena memang apa juga ada disebutkan bahwa bayi-bayi ini juga pun diuji kelak di hari akhirat. Dan cara pengujiannya itu Nabi akan memerintahkan dia, masuklah engkau ke dalam neraka. Kalau dia taat kepada Nabi, maka dia akan masuk surga. Kalau dia tidak mentaati Nabi, maka dia akan dimasukkan dalam neraka. Jadi ujiannya itu, dia disuruh masuk ke dalam neraka. Ya, begitu juga orang-orang yang gila, orang yang gila, maksudnya nggak dengar Islam, nggak tahu Islam, dia budak dari kecil, memang budak, nggak kenal dia Islam, nggak ada dai yang mengajarkan Islam. Jadi nanti dia di hari akhirat dia diuji dia. Enggak lah, sebaya kita 33 tahun, umurnya 33 tahun. Sempurna. Kalau ibu mulai meninggal masuk neraka, masuk surga. Ya syahid, matinya dalam keadaan baik. Hah? Oh, kalau orang kafir ya neraka lah jelas. Kalau neraka jelas selama-lamanya. Hah? Ziarah ke kubur, kenapa ziarah ke kubur? Tidak boleh dikhususkan ziarah itu, kapan saja bisa. Pengkhususan ziarah waktu hari raya, mau Ramadan, bid'ah. Kapan saja. Khususnya kalau, dan kita ziarah kubur itu lebih menitik beratkan kepada apa? Kepada ini, hati kita. Kalau kita tengok hati kita ini lagi keras, ya udah banyak-banyaklah ziarah kubur supaya ingat mati. Ya, waktu kita udah habis ya. Ya, apa ya? Kan ada itu ada orang meninggal. Mana ini? Dia kayak mengingati. Hah? Kan ada orang meninggal. Iya. Terus dia mengingati 100 hari kematian. Oh, tidak ada, itu bukan ajaran Islam, itu ajaran Hindu. Kita mengingat orang mati ya dalam doa-doa kita kapan saja. Iya kan? Kita doakan mereka. Makanya kan kita doa ya Allahumma ighfiril muslimin wal muslimat. Nah, itu kan mengingat orang yang mati. Al ahya'i minhum wal amwat, yang hidup dan juga yang mati. Ini ingat mati, mengingat orang yang telah meninggal dunia ya 100 tahun, 1000 tahun. Ya kan? Habis itu udah enggak ingat lagi, ya kan? Apa? Cuman doa mendoakan dia, doanya sendiri saja. Yang paling inti doanya assalamualaikum ya ahlad diyar,
minal mu'minin wal muslimin. Ditambah yang lagi dengan doa Allah maghfirlahu warhamhu, enggak ada masalah. Yang penting jangan baca Quran di kuburan. Zikir panjang-panjang, doa ingat mati. Mendoakan mayit dan ingat mati. Jangan ibadah di kuburan. Zikir panjang-panjang di kuburan enggak boleh, karena kuburan bukan tempat ibadah. Kuburan adalah tempat kita mengingat mati dan mendoakan orang yang meninggal. Tapi jangan diyakini bahwa berdoa di kuburan lebih utama. Nah, ini salah juga. Doa yang lebih utama itu ya waktu kita sholat, mendoakan orang yang meninggal dunia. Ya. Kalau kita kecelakaan nggak usah dimandi lagi. Enggak lah. Tetap dimandii. Karena kan dia syahid. Nah, itu yang enggak dimandii cuman orang yang mati syahid. Ya kalau ini ada yang Hah? ada yang hilang orang di tubuhnya. Gimana? Ada yang hilang? Tubuhnya ada yang hilang, nggak jumpa juga kan? Enggak jumpa ya enggak masalah. Yang jumpa sajalah. Yang jumpa saja. Itulah yang dimandikan. Dah ya? Habis itu ya dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.